Sahabat, jumpa lagi bersama saya Pendeta Santiani Manurung dalam program Info dan Opini. Saya hendak membagikan kepada Anda tulisan dari Pendeta Darwin Darmawan yang diambil dari kompas.com dengan judul Keistimewaan Pancasila. Hari ini lahir, 4 bulan kemudian menjadi sakti. Pendeta Darwin Darmawan saat ini sedang menjalani studi doktoral ilmu politik di Universitas Indonesia. Judul tersebut diambil dari komentar di timeline media sosial seorang teman. Satirnya hendak mengekspresikan sesuatu yang ambigu. Di satu sisi, ia mencintai Pancasila. Nasionalismenya cukup tinggi, tapi di sisi lain, ia kecewa kepadanya. Pancasila selalu dinarasikan sakti setiap bulan Oktober, sementara nilai-nilainya tidak dihidupi oleh sebagian elit penguasa. Benci tapi cinta yang dirasakan oleh teman saya itu mewakili perasaan rakyat kebanyakan terhadap Pancasila. Sayangnya perasaan itu jarang diperhatikan dan dipahami. Padahal inilah yang bangsa ini perlu lakukan jika ingin Pancasila menjadi ideologi yang relevan. Legitimasi kezaliman penguasa. Salah satu tafsir terhadap Pancasila dilakukan oleh almarhum Eka Dharmaputra. Dalam disertasi yang dipertahankan di Boston University, Eka menggunakan perspektif fungsionalisme personian untuk menjelaskan Pancasila. Menurutnya, sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai nilai bersama yang istimewa. Ia dapat mencegah disintegrasi dan mendukung modernisasi. Dengan menganalisa nilai-nilai budaya dalam Pancasila seperti tepo seliro, nerimo, rasa, Eka menyimpulkan bahwa nilai-nilai di dalamnya berakar dari budaya atau konsensus bersama rakyat Indonesia. Sebagai budaya, rakyat mengikuti dan menghidupinya secara sukarela. Apalagi ia berfungsi untuk mempersatukan rakyat dan membantu bangsa Indonesia menjadi maju. Kelemahan perspektif fungsional personian adalah ia memberi sedikit ruang kepada perbedaan atau perubahan sosial jika membicarakan soal struktur dan fungsi sosial. Karena struktur sosial berfungsi untuk kepentingan masyarakat, maka rakyat akan bertindak berdasarkan nilai-nilai tersebut. Rakyat tidak akan kritis, mereka tidak akan hidup di luar nilai-nilai Pancasila. Kita mengetahui Orde Baru mengembangkan narasi tentang Pancasila yang luhur dan suci seperti itu. Rezim pembangunan tersebut membungkam suara yang berbeda demi persatuan dengan dalih pembangunan. Orde Baru mengembangkan tafsir tunggal tentang Pancasila yang seperti itu. Mereka tidak segan-segan menggebuk siapapun yang tindakan, perilaku, cara pikirnya tidak Pancasilais. Penguasa yang memerintah selama 32 tahun itu melazimkan dirinya yang zalim kepada rakyat dengan legitimasi Pancasila. Tafsir terhadap Pancasila dengan paradigma struktural memang dapat menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang dianggap luhur dan suci adalah mitos secara empiris. Tesis PhD Robinson di Universitas Sydney tahun 1978 menunjukkan kalau Pancasila tidak suci di mata rezim yang berkuasa. Lewat analisa konflik antar kelas, ia menyimpulkan bahwa Pancasila sejak 1959 ketika Soekarno membubarkan parlemen, bahkan setelah 1965 dipakai untuk melayani kepentingan kelas penguasa dan pengusaha. Kalau demikian halnya, apakah itu berarti kita tidak perlu mempercayai Pancasila lagi, sebab ia hanya melayani kepentingan rezim yang berkuasa? Adakah cara pandang alternatif yang membuat Pancasila dapat menjadi agama publik yang dihidupi oleh rakyat Indonesia? Melihat Pancasila dari bawah, prinsip demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Jika kita menghendaki Pancasila menjadi civic religion, maka bangsa ini perlu memberi ruang luas untuk rakyat menginterpretasikan Pancasila. Paradigma fungsional yang menafsirkan Pancasila sebagai nilai atau kultur bangsa dan paradigma struktural konfliktual menolong kita melihat fungsi Pancasila sebagai pemersatu dan alat ideologi untuk melayani kepentingan penguasa. Namun, kedua paradigma tersebut masih bersifat elitis karena berfokus kepada penguasa. Cara pandang keduanya belum memberi ruang kepada rakyat, padahal rakyatlah yang menjadi subjek yang menghidupi Pancasila. Paradigma simbolik interaksionis memberi perhatian pada individu-individu yang membentuk masyarakat. Paradigma ini melihat secara mikro interaksi antar individu, baik verbal, non-verbal, simbol, humor, satir, segala bentuk komunikasi antar individu. Komunikasi atau interaksi antar individu tersebut adalah alat untuk memaknai dan membentuk dunia mereka. Komunikasi itu juga otentik sebab keluar dari pengalaman setiap individu. Jika kita ingin Pancasila bermakna, maka kita perlu memperhatikan interaksi individu-individu dan mendengarkan interpretasi mereka tentang Pancasila. Interpretasi dan aspirasi tersebut otentik dan dapat menjadi masukan berarti untuk melihat seberapa jauh Pancasila dihidupi oleh rakyat Indonesia. Misalnya saja, dengan merefleksikan apa yang dikatakan kawan saya tentang Pancasila, kita tidak tahu seberapa banyak rakyat Indonesia yang perasaannya benci tapi cinta kepada Pancasila. Menurut saya, perasaan tersebut lebih baik daripada sebagian pejabat yang mengatakan cinta Pancasila, tetapi mencampakkannya melalui korupsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menteri yang korupsi dana bansos misalnya juga lebih baik daripada orang Indonesia yang benci kepada Pancasila karena melihat ada alternatif ideologi yang lebih luhur dibanding Pancasila. Perhatian kepada narasi rakyat yang sehari-hari menafsirkan dan menghidupi Pancasila dibutuhkan jika kita ingin melihat Pancasila relevan. Upaya elitis formal menafsirkan dan menghidupi Pancasila seperti yang dilakukan, misalnya oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, tentu diperlukan. Tetapi upaya-upaya seperti yang dilakukan BPIP tidak akan banyak manfaatnya kalau tidak mendengarkan secara empati suara rakyat banyak terkait Pancasila. Tanpa mendengarkan suara rakyat, BPIP akan menjadi seperti BP7 di zaman Orde Baru. Keberadaannya tidak akan banyak berdampak, sebab rakyat mengetahui kalau rakyat yang seharusnya menjadi subjek di negeri Pancasila belum benar-benar dihormati. Kalau ini yang terjadi, rakyat akan terus memproduksi satir terkait Pancasila yang sakti. Sakit. Sahabat, demikian tulisan Pendeta Darwin Darmawan di kompas.com. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sahabat, jika berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih dan sampai jumpa.